Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Siska Mitmarisanti, guru mata pelajaran IPS kelas 8. Apa kabar anak ibu semua? Mudah-mudahan kalian sehat-sehat selalu dan siap untuk belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penguatan ekonomi agrikultur. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang penguatan ekonomi maritim. Adapun tujuan pembelajaran kita pada minggu ini adalah: 1. Kita ingin mengetahui pengertian ekonomi agrikultur. Yang kedua, kita ingin mengetahui potensi-potensi ekonomi agrikultur di Indonesia. Yang ketiga, kita ingin mengetahui hambatan-hambatan ekonomi agrikultur di Indonesia. Yang keempat, kita ingin mengetahui strategi dari pengembangan ekonomi agrikultur di Indonesia. Baiklah, kita masuk ke tujuan yang pertama, pengertian ekonomi agrikultur. Ekonomi agrikultur merupakan upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian. Ekonomi agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati. Arti sumber daya hayati adalah sumber daya makhluk hidup. Apa saja yang termasuk makhluk hidup? Hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, dan untuk pengelolaan lingkungan hidup, menjaga ekosistem alam, menjaga ekosistem lingkungan. Kegiatan dalam pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam agrikultur biasa dipahami masyarakat atau orang sebagai kegiatan budidaya tanaman atau bercocok tanam, yaitu kegiatan memelihara tanaman mulai dari bibit sampailah tanaman tersebut menghasilkan atau panen. Kemudian pembesaran hewan ternak, yaitu memelihara hewan ternak dari kecil sampailah panen. Yang termasuk hewan ternak di sini adalah hewan ternak besar, contohnya kambing, kerbau. Kemudian hewan ternak kecil atau hewan ternak unggas seperti ayam, angsa, bebek, dan juga pemeliharaan ikan di kolam ataupun di tambak. Pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengelolaan produk lanjutan seperti pengolahan pembuatan keju ataupun tempe. Kemudian kegiatan ekstraksi semata atau kegiatan mengambil hasil alam yang telah tersedia oleh alam, contohnya penangkapan ikan di laut dan eksploitasi hutan. Potensi agrikultur di Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara yang termasuk dalam wilayah tropis memiliki potensi pertanian yang sangat baik. Salah satu produk pertanian Indonesia yang berpotensi sebagai andalan adalah produk pertanian segar dalam bentuk buah-buahan dan sayur-sayuran. Produk lain adalah berupa rempah-rempah dan bahan bakar nabati. Indonesia merupakan negara agraris, memiliki sumber daya alam yang banyak untuk produk pertanian. Di sektor pertanian, Indonesia memiliki beragam jenis tanaman. Didukung oleh iklim yang tropis, bidang pertanian pangan di Indonesia memiliki keunggulan seperti padi, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan beberapa macam varietas lainnya. Peran agrikultur di Indonesia. Pertanian merupakan sektor yang memiliki peranan yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Salah satu perannya yaitu menyerap 35,9% dari total angkatan kerja di Indonesia dan menyumbang 14,7% bagi pendapatan nasional. Fakta tersebut menguatkan pertanian sebagai mega sektor yang sangat vital bagi perekonomian Indonesia. Sektor pertanian di Indonesia merupakan kontributor yang besar dalam pendapatan nasional, bahan baku industri, dan sektor pertanian Indonesia juga berperan dalam memeratakan pembangunan melalui upaya pengentasan kemiskinan dan perbaikan pendapatan masyarakat. Selain itu, sektor pertanian juga menjadi salah satu pembentuk budaya bangsa dan penyeimbang ekosistem. Hambatan-hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia. 1.
Skala usaha pertanian pada umumnya relatif kecil. 2. Modal yang terbatas. Ketiga, penggunaan teknologi yang masih sederhana. Keempat, masih dipengaruhi oleh musim. Yang kelima, pada umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga. Akses terhadap kredit teknologi dan pasar yang rendah. Pasar hasil pertanian sebagian besar dikuasai oleh pedagang-pedagang besar sehingga akan merugikan petani. Kemudian alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi petani. Yang harus diperhatikan dalam pembangunan agrikultur di Indonesia, pembangunan pertanian di Indonesia tidak saja dituntut untuk menghasilkan produk pertanian yang berdaya saing tinggi, tapi juga mampu mengembangkan pertumbuhan daerah serta pemberdayaan masyarakat. Tantangan tersebut diharapkan mampu mendorong kita agar bisa lebih bekerja keras dalam mengembangkan sektor pertanian apabila menginginkan pertanian kita dapat menjadi pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dapat menjadi motor penggerak pembangunan bangsa. Strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. 1. Melalui eco-farming, artinya peningkatan sistem budidaya yang disertai dengan ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah di Indonesia. Keempat, distribusi pupuk secara merata, yaitu petani diminta menjumlahkan kebutuhan pupuk untuk petanamannya dalam 1 hektar untuk 1 tahun, dan itu akan dibantu oleh pemerintah. Selanjutnya, perbaikan irigasi. Pertanian yang berhasil tidak lepas dari baiknya sistem irigasi yang diterapkan. Oleh karena itu, pemerintah mengusahakan keterjaminan ketersediaan air untuk pertanian dengan perbaikan atau pengadaan irigasi. Yang keempat, mutu sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang mampu memberikan konsultasi bagi petani dalam meningkatkan produktivitasnya perlu ditingkatkan. Hal ini merupakan bentuk dukungan bagi petani untuk tetap mempertahankan usahanya di sektor pertanian. Demikianlah materi kita pada pertemuan kali ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ekonomi agrikultur artinya pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk mencukupi bahan pangan, bahan baku industri, dan pengelolaan lingkungan hidup. Apa saja kegiatan dalam agrikultur? 1. Budidaya tanaman atau bercocok tanam. 2. Pemeliharaan hewan ternak. Yang ketiga, pemanfaatan mikroorganisme. Yang keempat, kegiatan ekstraksi mengambil hasil alam berupa hasil laut ataupun hasil hutan. Kemudian potensi Indonesia sebagai negara agraris, yaitu kita mempunyai potensi yang sangat besar dengan sumber daya alam yang melimpah, mampu menghasilkan beraneka ragam produk pertanian yang mempunyai daya saing sehingga mampu untuk menyerap tenaga kerja dan menambah pendapatan negara. Kemudian strategi pembangunannya, kita harus menggunakan dengan sistem eco-farming, sumber daya manusia, dan penyediaan pupuk dan irigasi. Demikianlah dapat kita simpulkan materi kita pada pertemuan kali ini. Ibu ucapkan terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.